nama saya Riwo Cahyono di @indonesia. Wah, udah lama banget nih nggak buat video. Tapi hari ini saya dapat kedatangan tamu kehormatan nih, sahabat lama nih. Dari Bali jauh-jauh nih guys. Pak Wayan, apa kabar Bang? Baik-baik Pak, ya. Pak Wayan ini punya misi khusus guys. Datang ke Surabaya, mau ke Bromo, lagi ada misi khusus nih, Mas. Ayah ketemu teman pendeta. Siap. Jadi sambil santai-santai kita di ruang pusaka. Karena saya ini masih awam lah tentang Kris Bali, izin. Oh, saya juga. Justru kita Apalagi saya. justru kita lagi pengen untuk sedikit review tentang pusaka Bali koleksi saya nih Bang. Wih. Minta arahan dan minta pendapat sedikit sama Pak Wayan nih. Pak Wayan, jadi gini guys. Saya itu sangat respect sama beliau karena apa? Salah satu misi beliau ini adalah mengembalikan pusaka-pusaka dari luar ke Indonesia. Itu nggak banyak. Saya pernah dapat 1 atau 2 pusaka mungkin ya. Ya. Dari beliau itu lelang dari Prancis kalau nggak salah Bang. Ya, betul. Dari Prancis, dan itu menggugah hati kita karena kita kadang-kadang kalau kita melestarikan budaya, kita koleksi yang dari Indonesia aja itu udah banyak Bang. Oh. Tapi yang mengembalikan pusaka dari luar negeri dengan harga dolar ke Indonesia, ini beliaunya nih. Hanya kecil aja. Waktu saya ditunjukin foto-fotonya guys, waduh. Bang, kita minta pendapat dikit-dikit nih soal koleksi saya Bang. Hebat ini. Yang mana nih Bang? Salah satu koleksi Om Ripo ya, kita lihat ya. Saya nggak tahu persis tapi keris pedang ini. Wih. Luar biasa. Bang, kalau boleh dikit-dikit soal sejarah keris pedang kalau di Bali. Menurut itu keris pedang itu apa sih dulu kegunaan? Maksudnya punya strata sosial tertentu atau kayak gimana itu Bang? Karena rata-rata biasanya menurut suhu saya keris pedang ya pimpinan prajurit atau Oke, panglima kayak ini ya. kayak gitu ya, pimpinan tertinggi. Karena kayak keris pedang itu kan kayak perpaduan antara pedang larbango dengan keris ya. Kalau di Jawa itu ada pedang larbango nih Bang, kayak gini nih. Iya. Habis itu ini kan. Jadi masih ada sisi gunanya sebagai pusaka dan untuk tempur kayak gitu. Eksekusi ya. Eksekusi ya. Tapi kalau di Bali kan jarang eksekusi. Biasanya untuk pusaka itu di ya pianler lah lebih banyak. Oh gitu ya. Loh kalau dulu yang dalam sejarahnya kalau waktu perang Puputan itu apa bukannya juga masih pakai pusaka-pusaka itu kalau saya lihat di dokumenter itu? Ya pembelaan. Karena kita dijajah waktu itu, salah satu tidak mau tunduk, ya kita artinya patriot bela negara. Iya, dan itu pakai keris Bali ini kan Keris Bali banyak sekali. yang besar-besar dan panjang-panjang itu kan? Ya Puputan di Klungkung. Di Klungkung ya, ya. Pasar. Iya. Termasuk Singaraja juga. Hmm. Ini pamor Nah, ini pamornya pamor apa nih Bang kalau di sana bilangnya? mungkin pandan iris ya. Oh, Pandan iris ya, kalau di sana ya. Saya malah nggak terlalu paham nih Bang. bagus ini Om. Oh iya tak Bang, serius tak? Iya betul bagus. Dan juga unik bentuknya, ini ada apa? Ya mirip. Kalau keris pedang biasa kan tidak ada ini. Nah, nggak ada sogoan ya? Iya, Kalau orang iya. bilang ini sogoan ya? Ini tumben saya lihat nih. Oke. Ayo Bang, yang lain lagi kita review Bang. Ya kita lihat ya Om ya. Yuk, bongkar-bongkar dong. Ini Ini sorry kita pakai HP guys. Jadi kita terakhir kali ketemu kapan ya Bang ya? Iya, 5 tahun yang lalu mungkin ada ya? mungkin sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Ya. Jadi beliau ini punya, kalau teman-teman pernah saya buat video juga di villanya beliau. Wah, villanya guys, itu impian saya. Jadi satu villa yang asli dekat sungai, ada mata air. Wah, luar biasa. Kapan-kapan harus mampir ya Bang? Iya, mampir lagi. Di mana? Kasih ini Bang. Di Desa Sideman, namanya Dharma Dekoriso. Kalau ingin liburan, Pak Ripo ingin honeymoon, monggo. Honeymoon kedua. Oke. Oke, yuk kita lanjut nih Bang. Ini ya ini salah satu kali saya. Kalau sini Kalamisani, Kalau ya masuk Kalamisani ya, keris panjang lurus. nggih. Oh, bagus ini. Masih utuh ya? Ya,
Cuman kurang minyaknya aja nih kayak ini bang. Ya mungkin karena kebanyakan koleksi. Aduh, kalau ngasih minyak nggak ada habis-habisnya nih. Kebanyakan koleksi saya Iya, juga iya. baru masuk pusing ini gimana. Tapi dari segi kolektor, wah, Om Ripo luar biasa. Wah ya nggak sebanding lah kalau sama koleksinya. Saya kan belajar, Iya. hanya apa baru ini senior-senior yang mengajari saya nggak bisa sebenarnya. Hanya senang saja. Itu namanya merendah guys. Tapi senang saja. Pak Wayan harus lihat ke sini nih. Masih ingat nggak ke sini nih bang? Oh, Ayo, masih ingat nggak itu? yang ini ya. kan? Iya, masih ingat kan? Oh, ini keris. Masih Oh tersimpan. ya. Masih tersimpan dengan 9 ya. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Oh, 11 ini. Udah 11 ya? Ya. Kalau di Jawa namanya dapur santan karena nggak ada sogoan. Kalau di Bali apa nih, Bang? Saya tidak tahu juga. Tapi ini saya ingat ini yang dari Prancis. Dari Prancis kan? Ya, Karena saya ada dua. Saya ingat saya ada dua. Satu saya Warangkai Gading. satu dari Israel, ini satu dari ini. Oh itu guys, bayangkan. Besinya yo. Oh Betul iya, sekali. besinya kayak gini. Utuh masih pamornya banyak. Dulu waktu saya dapat belum diwarangin. Ya, ular-ular ya ini. Ya, dulu masih putih kan? Ya, Ingat nggak? ya, Abang masih putih. Besinya kok padat sekali ya. Iya, luar biasa ini. Kayak, wih. Dulu waktu saya dapat itu guys, itu masih nggak ada pamor, cuman putih Ya, aja, Ya. ya kan? Begitu diwarangin. Ini kalau nggak salah yang satu situ ya. Ya, yang satu itu coba itu bang, itu ini. Dapat dari Pak Wayan tuh guys. Wih. Oke. Kayak gini guys. Oh ini dia, wah. Ini salah satunya ya. Wah hebat, masih tersimpan dengan baik. Oh, kenang-kenangan dari ini yang kita selamatkan dari luar negeri nih bang ya. Ya. Satu dari Israel, satu dari Prancis. Ya ini Israel, ini Prancis ya. Kok bisa keris kita sampai sana Israel ya? Mungkin karena ya namanya juga trader, Trader ya. hampir sama panjang ya, dikit, beda Iya. dikit sekali, panjang sekali. Ini juga pandan iris mungkin ya? Pandan iris. Kalau orang di Jawa bilang pandan iris. Panjang banget ini guys dan masih utuh ya. Ya. Oh, kayak gini nih. Ini mau minta kembali tapi tidak bisa katanya. Aduh. Tapi betul-betul luar biasa koleksinya Om Ripo. Aduh, nggak sebanding. Serius, bagus. Teman-teman mampir ke sini ke Surabaya sekalian cuci mata. Pak Wayan minta pesan-pesan dong Pak untuk teman-teman generasi muda nih, gimana untuk melestarikan pusaka, jangan cuman ngambil dari dalam negeri aja. Gimana Bang? Kita kumpulin pusaka dari luar negeri harusnya. Tetap optimis. Tetap optimis, Kita ya. generasi muda wajib melestarikan. Kalau bisa ikut lelang di luar negeri, Ah. banyak para suhu yang juga ikut dan tetap jangan jual lagi. Jangan keluar lagi maksudnya ya. Karena pengorbanannya untuk membawa pulang pusaka dari luar negeri ini nggak gampang ya Bang. Betul. Apa suka dukanya Bang? Pertama, ya tentu harga mungkin kita kan perlu uang yang cukup untuk membeli. Apalagi dolar sama Ya, kita 17.000 guys sekarang dolar. kadang euro kita Kadang kena- euro ya kan. Belum lagi pengirimannya. Ya pajak, Pajak lagi. birokrasi yang paling sulit. Oke. Berarti kita harus lapor Pak Purbaya nih. Ya. Ini bos, jangan dipersulit. Supaya kalau kita mendatangkan pusaka dari luar negeri, biaya cukai jangan mempersulit ya. Bang? Ya, apalagi benda warisan. Kalau bisa dimudahkan, dikasih spesial diskon lah. Karena kan kita sudah pengembalian, jangan dipajakin Pak. Kita udah berkorban Ya, gitu mengembalikan pusaka Nusantara. Mudah-mudahan bebas pajak ya. Ya, Untuk pusaka harapan Indonesia kita ini. Ya. bebas pajak ya. Ya. Mudah-mudahan ditonton sama Pak Menteri nih. Ya. Nggih. Oke, guys, thank you udah nonton video kita. Kita mau bongkar-bongkar lagi nih sambil mau makan siang sama Pak Wayan. Jangan lupa kalau ke Bali mampir kita ke Pak Wayan ya. Nggih, kita tunggu nanti. Siap, Assalamualaikum, ya. siap. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.